Halo semua, kita hari ini mau lanjutkan pembacaan di Yohanes yang ke pasal 4 ayat 43 sampai ayat yang ke 54. Mari kita doa dulu sama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi, untuk hari ini kami boleh sama-sama kembali membaca di dalam firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu setia dalam membimbing kami dan mengajar kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti dan bisa menghidupinya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi saat ini. Dan kami serahkan seluruh hidup kami hari ini kembali ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Amin. Oke. Ayat 43. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Jadi dia setelah dari Samaria, Tuhan Yesus setelah 2 hari menginap di sana, dia teruskan perjalanannya untuk pulang ke daerahnya. Di ayat 44 dibilang bahwa seorang nabi dia tidak dihormati di negerinya sendiri. Itu ada di ayat hal yang sama tertulis juga di Injil lain. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang-orang di kampung halamannya dia itu nggak ada yang menghormati dia, karena orang-orang ini mengenal orang tuanya Yesus, keluarganya, dan adik-adiknya. Jadi mereka istilahnya tahu, kami tuh tahu kamu itu dari keluarga siapa, jadi gak mungkin lah kamu ini Mesias. Saya tahu kok orang tua kamu, adik-adik kamu, kami kenal mereka semua. Jadi di situ, karena itulah mereka gak sulit sekali untuk mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kita lanjut. Dibilang di ayat 45 bahwa ada orang-orang banyak yang di Galilea yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena melihat mujizat yang terjadi di pesta di Kana saat pernikahan, yang kita tahu di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Oke, ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea.
Oke. Jadi ini mujizat yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Jadi pegawai istana ini datang kepada Yesus karena dia betul-betul nggak tahu harus berbuat gimana lagi. Saya rasa dia sudah panggil dokter ahli untuk menyembuhkan anaknya, tapi tidak ada yang berhasil. Sampai ya harapan terakhirnya itulah Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit, yang demamnya sangat tinggi saat itu. Tuhan Yesus itu enggak gimana ya, dia waktu pegawai istana ini datang kepadanya dan minta supaya anaknya disembuhkan, Tuhan Yesus itu enggak menunjukkan dirinya sebagai ya istilahnya enggak meninggi-ninggikan dirinya bahwa aku tuh orang hebat, aku bisa sembuhkan orang, atau dia juga tidak meremehkan pegawai istana ini, atau tidak tidak menunjukkan bahwa oh ini pegawai istana jadi aku tuh mesti ekstra ngebaikin lah istilahnya gitu, karena dia kan pegawai istana. Tapi Yesus itu dia lebih menunjukkan bahwa kamu itu datang kepadaku karena kamu merasa kamu itu melihat mujizat, makanya kamu percaya. Dan orang ini bilang, pegawai istana ini bilang, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Nah, Tuhan Yesus, dia itu nggak pergi sama pegawai istana ini ke rumahnya. Dia itu cuma bilang, pergilah, anakmu hidup. Atas dasar perkataan ini, pegawai istana ini pulang ke rumahnya. Jadi perjalanannya rupanya sangat jauh karena baru sampai hari berikutnya. Tuhan Yesus itu saya bilang dia itu menghormati iman pegawai istana ini. Karena kalau enggak pasti dia akan pergi ikut karena ya gimana ya, supaya anaknya itu sembuh. Tapi dia ini menghormati pegawai istana ini. Dia mau supaya pegawai istana ini percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan anak itu meskipun dia itu nggak ikut sampai ke rumahnya untuk mungkin tumpang tangan ke badannya atau mendoakan dia. Enggak, dia cuma bilang kamu pulang deh, anak kamu udah sembuh. Hanya berdasarkan kalimat ini, pegawai istana ini pulang. Jadi sebelum sampai ke rumahnya, pegawai istana ini, orang rumahnya itu udah datang temui dia di jalan. Dibilang kalau anaknya itu udah sembuh. Tepat di saat waktu Tuhan Yesus bilang, pulanglah, anakmu itu sudah sembuh. Karena itu, karena kejadian ini, seluruh keluarganya hari itu diselamatkan. Mereka percaya bahwa Yesus itulah Mesias. Perlu kita renungkan, seberapa jauh kita percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita mau mempercayai dia sebelum, walaupun kita tidak melihat hasil apa yang kita doakan. Mungkin saat itu belum terjawab apa yang kita doakan. Tapi apakah hati kita tetap mau percaya? Jadi hari ini mari kita sama-sama renungkan. Apakah hati kita betul-betul percaya sebelum kita melihat hasil doa kita? Atau apa yang kita harapkan dari Tuhan? Apakah kita betul-betul percaya kepadanya? Atau
kita baru percaya kepadanya kalau kita melihat hasil dari doa kita. Oke, mari kita doa sama-sama ya. Kali ini kita doa penutupan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kami mau percaya akan firman-Mu, meskipun kami tidak melihat hasil dari doa kami, Tuhan. Kami mau percaya Engkau itu tahu apa yang terbaik buat kami, apa yang kami butuhkan, apa yang orang-orang yang kami kasihi butuhkan, Tuhan. Terima kasih Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kuatkan iman kami, agar iman kami tidak goyah. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk waktunya. Besok kita lanjut di Yohanes 5. Tuhan berkati kalian semua. Sampai besok, dadah.